Yesus punya bulu jembit. Betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya. Betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Kita ada di Polda Sumatera Utara. Bismillah Abi wal ibni wal Ruhil Qudus ilahu wahid. Salam alechem bisemi Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informasi dari Julius HMC atau Julius Setiadi, seorang mu'alaf yang merupakan penghujat yang kurang lebih dengan Nora Aritonang, si Juma, Unirifa gitu ya. Dan rekan-rekan yang lain seperti Faruk Sianipar dan masih banyak lagi teman-teman rekan-rekan mereka yang kerjaan mereka adalah membahas tentang kekristenan. Yang kerja mereka adalah mempersoalkan tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Yang pada akhirnya mereka dilaporkan oleh ormas yaitu HBB yang kemudian diambil alih oleh bukan diambil alih tetapi langsung dilaporkan ya oleh salah seorang pengacara yang cukup terkenal yaitu Bang Dos Masih Jabat. Nah teman-teman sekalian, ini menarik karena kemarin di tanggal 30 Januari harusnya si Nora Aritonang itu pergi ke Polda Sumut, bahkan Juma dan juga si Unirifa, tetapi mereka menolak. Ya, dengan alasan nanti kita dengarkan dari Julius. Kalau si Unirifa katanya kan domisili saya ada di Ternate. Dan berdasarkan informasi dari Julius, itu pengacaranya si Unirifa itu sudah menyurati Polda Sumut supaya Unirifa itu dipanggil saja di Polda Ternate. Nah, kalau si Nora Aritonang kemarin tidak hadir kawan-kawan. Tidak hadir. Padahal Julius HMC katakan bahwa sudah terkumpul donasi kurang lebih 12 juta. Lalu 10 juta sudah langsung ditransfer ke rekening Nora Aritonang. Dalam hal apa guna uang itu? Untuk datang ke Polda. Tapi ternyata Nora Aritonang tidak hadir. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat ya video si Julius dan nanti Nora Aritonang yang berada di mall ya. Live TikTok sedang ada di mall. Tidak datang ke Polda Sumut. Kita lihat videonya berikut ini. Banyak informasi bohong yang mengatakan bahwa saudara-saudara saya ini mangkir dari panggilan. Padahal baru undangan dan langsung direspon. Unirifa melalui pengacaranya Bang Glenn mengirim surat secara resmi ke pihak Polda meminta agar pemeriksaan atau klarifikasinya dilakukan di Ternate, mengingat domisili Unirifa di Ternate. Kan begitu. Kalau Utinora karena memang tempat tinggalnya masih cukup dekat dengan Medan, masih satu provinsi, ya sudah langsung datang. Kan begitu. Saya memberikan tanggapan, tetapi alhamdulillah luar biasa teman-teman, semangatnya, girohnya, ikut membantu meringankan penderitaan, masalah yang dihadapi oleh para apologet Islam ini. Bahkan saya ingin bilang ya, bahwa saya cukup terkejut melihat respon dari para penonton di channel ini. Saya kemarin ngobrol sama Utinora cukup panjang, waktu malam kita teleponan. Ya, Utinora bilang terima kasih ya. Karena sampai detik ini teman-teman, sampai detik ini jam 12 siang, ya, tanggal 29 Januari 2024, jam 12 siang, tanggal 29 Januari 2024, sudah ada bantuan yang masuk di angka 12 juta lebih. 12 juta lebih untuk Utinora dan sudah duluan ditransfer 10 juta. Sudah masuk ke Utinora 10 juta. Baik, itu keterangan dari Julius HMC kawan-kawan ya. Julius Setiadi ini, si mualaf ini teman-teman sekalian. Yang
ya apa namanya tuh yang menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Nah sekarang kita lihat cuplikan video daripada Nora ketika live di TikTok dan sedang berada di mall. Mau belanja kawan-kawan, mau belanja. Ya apakah menggunakan uang pribadi atau uang dari mana gitu ya. Karena Julius bilang habis ditransferkan uang itu ke Nora Aritonang. Ya mudah-mudahan itu saja bukan uang donasi ya, yang dipakai, tetapi itu uang pribadinya. Tapi nanti kita akan lihat ya apa alasannya. Kenapa kemudian itu tidak datang ke Polda ya memenuhi panggilan polisi. Oke ya. Kita lihat dulu Nora Aritonang sedang jalan-jalan di mall. Berikut ini. Mana kira-kira yang bagus? Dicoba dulu. Ini lagi kita lagi. Itu kan ukuran di sini nih. ukuran kecil itu toh. Cari yang agak besar, coba. Mana? Kira-kira. Ukuran agak besar, agak besar. Ah, yang hitam ini bagus ya. Pendek kali. Coba dulu toh. Cocok. Tidak, coba dulu. Suka hitam? Enggak, dia harus yang panjang tapi masa fit jadi nggak gantung. Nggak gantung. Dia Itu? belit badan dia. Nanti kayak gini bajunya kan, gantung begini Iya, kan? iya. Ini? Terpaksa pakai dalaman kayak gini jadi luaran gini jadinya. Es. Ini gua pakai kaos Bang Dewa ini, makanya gua pakai rompi. Ini gantung ini. Oh, jadi harus panjang ya? Wah. Panjang. Cari yang panjang kayak gitu di mana? Ini panjang. Enggak. Harus yang Itu salah juga ya. enggak, dia cari yang itu yang merek Under Armour yang muscle fit. Pasti mas. Yang kayak dipakai dari Corbusier. Oh, di mana itu ada? Pakai kaos, dia harus pakai rompi ini. Nggak naik ke atas kita. Aku nggak dibeliin, Kak. Ya, datang ke sini. Dijorok kali kau. Oke, kawan-kawan, itulah ya video cuplikan Nora Aritonang ketika pergi jalan-jalan ke mall. Ya, artinya tanggal 30 itu dia tidak datang. Bahkan di dalam surat, ya, bukan surat, maksud saya di artikel yang ditulis oleh salah seorang wartawan di Kota Medan, itu juga menyampaikan isi itu. Bahwasanya Nora Aritonang tidak memenuhi panggilan polisi, justru pergi jalan-jalan ke mall pada tanggal 30 itu. Mari teman-teman sekalian kita akan bacakan beritanya berikut ini. Ya, di sini terduga penista agama tak hadir di Polda Sumut ya. Ini mengenai Nora Aritonang ya kawan-kawan. Mari kita lihat ya Medan Tribrata TV ya. Direktorat Reserse Siber atau Ditsiber Polda Sumut tengah menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang terlapornya Nora Aritonang. Pelapornya sendiri ialah Dosmar Sijabat ya. Kemudian polisi pun telah menerima laporan tersebut atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang diduga dilakukan akun media sosial @Nora Aritonang melalui aplikasi TikTok. Nora Aritonang terduga penista agama Kristen tersebut tidak hadir di Polda Sumut untuk pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 30 Januari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampu Bulan saat dikonfirmasi awak media terkait pemeriksaan tersebut mengatakan terduga sesuai jadwal belum hadir ya kawan-kawan ya. Nora Aritonang belum hadir sesuai undangan ujarnya Kamis 30 Januari 2025. Ketika ditanya alasannya belum hadir di Polda Sumut untuk pemeriksaan, sementara terduga NA tampak sedang live streaming di akun TikTok yang diduga sedang berada di sebuah mall. Kompol City mengatakan akan memanggilnya kembali. Ya teman-teman sekalian ya, beberapa waktu yang lalu ya seperti yang kita lihat di video saya sebelumnya, Nora Aritonang ini bersama Farouk Sianipar itu mencari donasi kawan-kawan ya, mencari donasi dari umat Islam tentunya ya. Untuk apa? Untuk proses penanganan kasusnya ini. Sehingga teman-teman sekalian Farouk Sianipar itu dengan tegas ya, dia tagih netizen. Dia menagih netizen kawan-kawan.
Dia katakan, ya, kalian selama ini mengatakan kami dukung, kami dukung, kami dukung. Ya, bagaimana mau didukung kalau kalian melakukan penistaan? Tetapi ya ternyata ada yang mendukung, ya, ada yang mendukung. Mas Kevin. Tadi barusan saya dengar dari video Domba Suci, itu dikatakan terkumpul ya donasi kemarin itu sekitar 12 juta loh teman-teman ya. Nah ini bukan kita fitnah atau bagaimana, tetapi kita menduga gitu loh, ya. Itu Nur Aritonang tidak datang karena apa? Sementara uang donasi sudah ada, ya kan gitu. Ya ternyata kita lihat di sini, sementara terduga Nur Aritonang tampak sedang live streaming di akun TikTok yang diduga sedang berada di sebuah mall, ya. Nah baik, sekali kita lanjutkan ya. Akan dibuat surat panggilan kembali kepada Nur Aritonang tandasnya. Baik, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dan juga alibi-alibi ya yang disampaikan oleh Julius AMC, dan kita akan lihat saja seperti apa nanti pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini ya. Karena ada 3 orang ini yang sudah diberikan surat panggilan tapi kayaknya 3-tiganya tidak datang ya, yaitu si Juma, Nur Aritonang dan Uni Rifa ya. Kita belum tahu teman-teman sekalian ya apakah mereka 3-tiganya ini sengaja tidak datang atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi ya mungkin ada alasan-alasan tertentu. Ini juga masih kabur, kita belum tahu pasti seperti apa. Tapi nanti kita akan nantikan bagaimana tindakan pihak kepolisian kemudian dalam menanggapi ya ketiga orang ini yang tidak memenuhi panggilan polisi. Nah teman-teman sekalian, doakan ya Bang Dos masih jabat karena memang dia diancam berulang kali, bahkan ditakut-takutin ya bahwa umat Islam akan ngamuk ya, karena kata Juma, kamu bukan hanya mengganggu oknum Islam tapi kamu sudah mengganggu Islam di Nusantara ini gitu ya. Bahkan diangkat kasus di mana Bang Dos masih jabat ini joget-joget gitu ya, lalu ternyata di belakangnya ada gambar Ka'bah gitu ya. Katanya itu bukan masalah punya pemilik rumah keberatan atau tidak keberatan, tetapi gambar itu mewakili ya Ka'bah dan itu milik umat Islam. Wah, mereka coba cari-cari mengais-ngais dan segala macam untuk bisa membungkam Bang Dosma. Apakah Bang Dosma mundur? Tidak sama sekali. Dia tetap maju dan terbukti sampai pada hari ini ya tentang pelaporan Juma, Rifa, Nora terus berlanjut di Polda Sumut. Baik, teman-teman sekalian, kita akan akhiri video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.